Jadi tidak boleh ketika seseorang dalam posisi ihram haji kukunya dipotong. Nah, ini menjadi larangan. Baik, mari kita lanjutkan. Kam iku piro wajibatul haji utawi piro-piro perkara wajib haji. Wajib dalam haji lain di dalam wajib pada syariat yang lain. Khusus haji wajibnya adalah hal yang tertentu. Apakah itu? Ini dia. Jawab, wajibatuhu utawi piro-piro wajib haji iku khamsatun ono limo. Jadi di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 2 ini rukun haji disebutkan ada 5 dan wajib haji juga disebutkan ada 5. Apa sajakah itu? Rupane al awalu utawi kang awal iku al ikhramu ikhram minal mikoti saking mikot. Nah, mikot ini adalah setar tempat awal seseorang untuk masuk menuju Baitullah, dinamakan mikot. Kalau orang Indonesia itu di daerah Yalamlam. Di sana dia memakai ihram, kemudian berniat untuk ibadah haji ketika mengenakan pakaian ihram. Dimulai dari mikot. Nah, mikotnya orang Indonesia mana? Dari Yalamlam. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya asani yang kedua iku ramyul jimari balang jumroh as-salasi kang telu. Melempar jumroh yang 3. Ula wusto akobah. Kapan saja itu ada di tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu pada hari tasyrik. Kesempatan bagi jamaah haji untuk melempar jumroh. Kemudian yang ketiga asalisu utawi kakambing telu iku almabitu nginep bermalam bi Musdalifata ing dalem Musdalifah. Nah. Kemudian ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku al mabitu nginep bimina ing dalam tanah Mina. Layalias tasyriki ing dalam piro-piro wengine dina tasyrik. Jadi selama 3 hari dia bermalam di Mina. Untuk apa? Untuk melempar jumrah. Yang kelima al-khamisu utawi kang kaping 5 iku tawaful wada'i tawaf wada. Liman kanggo wong aroda kang ngarepi sapa man firaka Makkah ing ninggalno kota Mekah. Jadi yang kelima itu melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf pamit ketika seseorang akan meninggalkan kota Mekah, pulang ke tanah air. Lakukan tawaf berapa kali? Sama, tawafnya 7 kali. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adalah wajibnya haji. Maka untuk selanjutnya akan kita lanjutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan di dalam ihram. Jadi ihram itu adalah posisi seseorang mengenakan pakaian ihram di dalam masa berhaji. Apa saja hal-hal yang haram untuk dilakukan di dalam ihram? Jawab iku asyaratun. Ya. Iku asyaratun ono 10. Rupane al awalu utawi kang pertama awal kawitan iku lubsul mahiti nganggo pakaian kang berjahit. Ya, jadi orang laki-laki
harus pakai baju yang tidak berjahit. Ya rupanya satu lembar kain itu. Pakai sempak tidak boleh. Sehingga di dalam memakai baju ihram harus dikenakan dengan sebaik-baiknya, dengan rapat, agar tidak terlepas. Asani utawi kang kaping pindho iku taghtiyatur ra'si lirrajuli, nutupi sirah kanggo wong lanang. Jadi orang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya ketika dalam keadaan ihram, baik itu pakai payung atau pakai topi atau penutup sesuatu ke kepalanya, termasuk menutupkan sapu tangan ke kepala. Itu diharamkan. Wal wajhi lil mar'ati, lan nutupi wajah kanggo wong wadon. Sehingga bagi akhwat-akhwat yang bercadar, ketika dia haji maka dia harus buka cadarnya. Jika cadarnya ditutup mukanya, maka dia nanti akan terkena dam. Jadi orang yang melanggar atau melakukan muharramat haji maka akan dikenakan dam. Asalisu utawi kang kaping telu iku tamsitur sya'ri, menyisir rambut, nyureni rambut. Au dahnuhu utawa minyai rambut. Jadi selama ihram tidak boleh sisiran. Tidak boleh juga pakai minyak rambut. Berlaku bagi siapa saja, berlaku bagi laki dan perempuan. Sehingga ketika seseorang di dalam ihram maka berbaju ihram, maka hal ini harus dia hindari. Ar-rabi utawi kakapi papat iku halqus sa'ri, nyukur rambut. Tidak boleh rambutnya dicukur. Jadi tidak ada aktivitas-aktivitas seperti itu. Ini yang namanya haji. Ketika seseorang sudah ihram, maka hal-hal yang halal di luar ibadah haji menjadi haram ketika dilakukan di dalam ibadah itu. Sama seperti takbiratul ihram. Ketika seseorang sebelum takbir, hal-hal yang halal dilakukan, boleh dilakukan. Tetapi ketika dia takbir, setelah takbir ini, maka semua yang halal haram bagi dia. Nah, ini namanya ihram. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku qasul adfari, ngetoki kuku. Jadi tidak boleh ketika seseorang dalam posisi ihram haji kukunya dipotong. Nah, ini menjadi larangan, muharramatnya. Terus bagaimana? Ya jangan dipotong, biarkan dulu. Nanti setelah berlalu ibadah haji, setelah tahallul selesai, silakan potong kukunya. Sehingga orang di dalam ibadah haji, sebelum ibadah haji itu dimulai, sebelum dia melakukan ihram, semua hal yang dilarang di ini dilakukan. Jadi sebelum ihram potong kuku dulu. Rambutnya disisir, diminyai. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tatayyibu, nganggo minyak wangi. Jadi tidak boleh memakai minyak wangi di dalam ihram. Kapan bolehnya? Ya sebelum dia ihram, pakai dulu minyak wangi, semprot minyak wangi yang banyak biar harum. Lanjutnya asabi utawi kang kaping 7 iku qatlu soidi, mateni hewan. Nah, ya. Tidak boleh membunuh hewan, terutama hewan buruan. Tidak boleh. Termasuk merpati juga tidak boleh, karena di sana juga banyak merpati. Tidak boleh membunuh.
As-saminu utawi kang kaping 8 iku an-nikahu melakukan nikah. Jadi ada orang haji sempatnya untuk nikah. Nah, ini tidak boleh, haram. At-tasi'u utawi sing kaping 9 iku al-jima'u bersetubuh. Jadi selama orang ibadah haji ditahan hasrat kepada istrinya untuk melakukan hubungan intim. Tahan dulu sampai prosesi haji ini selesai. Karena jika dilakukan dia melanggar muharramat, melakukan muharramat, maka dia harus membayar dam. Ini haram untuk dilakukan. Dan yang terakhir al-ashiru kang kaping 10 iku al-mubasyaratu. Ya, mubasyarah itu ketemu kulit. Ya bahasanya sederhana kelonan. Bisyahwatin kelawan syahwat. Jadi di dalam kegiatan ihram haji, seseorang yang melaksanakan haji haram untuk melakukan 10 poin yang telah disebut. Moga-moga kita nanti bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji, dan bagi yang belum, Allah memberikan kemudahan hal itu. Semoga ada jalan dan kita bisa beribadah haji dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapat gelar haji mabrur, dan tidak ada pahala yang paling hebat bagi orang yang haji mabrur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar, dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.